Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat video ini karena masih ada yang bingung apa itu biaya tetap dan biaya variabel. Jadi masih ada yang bertanya apakah listrik itu termasuk ke biaya tetap atau biaya variabel. Oke, saya coba jelaskan ya. Di sini saya coba jelaskan menggunakan pen kembali. Jadi perlu diingat untuk kamu komponen-komponen diperlukan dalam menghitung BEP itu ada dua. Ada yang disebut biaya tetap dan ada yang disebut dengan biaya variabel. Biaya tetap biasa disebut dengan istilah fixed cost atau FC. Kemudian biaya variabel ini biasa disebut dengan variable cost atau VC. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah di dalam sebuah usaha yang dimaksud biaya tetap atau fixed cost itu adalah total biaya pengeluaran yang tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sama sampai tingkat kapasitas terpenuhi. Jadi ada hal tertentu di sini, ada catatan tertentu sampai tingkat kapasitas terpenuhi. Kemudian sedangkan biaya variabel ini adalah total biaya pengeluaran yang berubah-ubah bergantung kepada perubahan volume produksi penjualan. Oke, saya lanjut. Di sini saya jelaskan kembali biaya tetap atau fixed cost. Dia adalah biaya yang rutin dikeluarkan. Ini saya tulis kembali. Yang rutin dikeluarkan dan dia tidak terpengaruh sama jumlah volume produksi dari produk kamu ya. Kemudian biaya variabel atau variable cost ini adalah biaya yang berubah setiap bulannya atau bahkan kalau misalnya kamu nggak ada pemesanan, dia sama sekali tidak keluar biayanya. Pembelian bahan, upah tenaga kerja, seperti itu. Dan dia sangat berpengaruh di volume produksi penjualan atau jumlah produknya. Ya, kemudian di sini, saya sudah bertanya dengan yang lebih kompeten di bidang ini, ya. Saya bertanya, saya diberikan link untuk konsepnya, ya. Jadi biaya tetap itu terbagi menjadi dua kembali, itu ada commit fixed cost, kemudian satu lagi ada discretionary fixed cost. Ya, jadi commit fixed cost ini adalah ini untuk menjaga eksistensi perusahaan, ya, untuk menjaga eksistensi si perusahaan tersebut atau perusahaan kamu. Nah, ini berkaitan dengan yang commit fixed cost ini berkaitan dengan investasi fasilitas dan struktur organisasi. Nah, sedangkan discretionary fixed cost ini tergantung dari kebijakan manajemennya. Ya, dari kebijakan manajemen perusahaan. Nah, dia bersifat jangka pendek dan dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, dia bersifat jangka pendek dan dapat berubah sewaktu-waktu bila terjadi perubahan biaya. Nah, kemudian contoh-contoh dari biaya tetap atau fixed cost itu apa aja? Ya, contohnya yang kemarin sudah kita bahas secara bersama-sama. Apa itu kan masih ingat? Ada gaji karyawan, kemudian ada sewa gedung, ya, sewa gedung, kemudian ada asuransi kesehatan, kemudian ada pajak, ya. Nah, apakah listrik termasuk ke biaya tetap atau biaya variabel? Listrik itu masuk di biaya tetap. Ya. Nanti kalian silakan baca yang link sudah saya berikan. Listrik ini termasuk ke biaya tetap. Listrik itu biaya tetap yang masuk di sini nih. Discretionary fixed cost. Jadi dia dapat berubah sewaktu-waktu. Listrik ini termasuk, kalau yang di link itu dia termasuk dari biaya utilities. Utilities nanti kamu silakan lihat linknya juga ya. Utilities yang
bisa berubah-berubah sewaktu-waktu ya. Jadi nggak cuma hanya listrik aja, dia bisa seperti telepon ya, telepon. Kan tadi di pengertian di awal untuk eh, biaya tetap itu sendiri kan dia di kapasitas tertentu dia dapat berubah seperti itu. Nah, jadi listrik sudah saya cari referensi lebih banyak, kemudian saya cari tahu kepada orang yang lebih paham. Nah, listrik itu termasuk ke biaya tetap dan telepon juga masuk ke biaya tetap. Walaupun di sini juga ada penjelasannya, meskipun elemen ini sebenarnya eh, termasuk elemen variabel. Namun, utilitas itu sendiri termasuk ke dalam biaya tetap seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan yang termasuk ke dalam biaya variabel, contohnya seperti yang kemarin. Ya, contohnya itu ada upah dan gaji itu beda ya. Upah, kemudian bahan, ya, kemudian bahan, selanjutnya biaya pengiriman barang, biaya pengiriman ini maaf kalau jelek ya, saya pakai mouse. Kemudian setelah itu biaya pengiriman, biaya kemasan atau packaging ya, kemasan atau packaging. Nah, ini juga termasuk ke biaya variabel seperti itu. Kemudian di sini ada saya tambahan lagi. Kemarin saya lihat beberapa ketika kamu sudah membuat rencana usaha ya, ternyata kamu masukkan di situ ada gunting milik kamu, kemudian ada lem milik kamu. Nah, saya coba jelaskan di sini, kamu silakan bedakan apa yang namanya harta pribadi dan harta perusahaan. Ketika kamu membangun sebuah perusahaan, kamu bedakan antara harta perusahaan dan harta pribadi. Harta pribadi atau biasa disebut dengan aset pribadi itu biasanya berupa rumah, kendaraan, tabungan pribadi. Kemudian selanjutnya harta perusahaan. Harta perusahaan itu adalah semua yang ada di perusahaan. Nah, ini kalian silakan bedakan antara harta pribadi dan harta perusahaan dan jangan dijadikan satu ketika kalian mau membuat sebuah rencana usaha. Ya, jadi harta pribadi tetap milik kamu, harta perusahaan itu milik perusahaan. Jadi ketika kamu membuat anggaran biaya atau rincian biayanya, ya, ketika kamu membuat anggaran biaya atau rincian biayanya, kamu dapat mengetahui berapa untungnya, berapa untung atau labanya atau profitnya dari perusahaan kamu itu sendiri. Nah, jadi ketika kamu menggunakan harta pribadi atau aset pribadi, itu tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran biaya karena nanti dia akan balik lagi ke aset pribadi milik kamu sendiri. Nah, dia harus tetap membuat anggaran dari aset perusahaan. Nah, ini kalian gak usah dipermasalahkan karena aset perusahaan itu sendiri ya, aset perusahaan itu sendiri dapat dipakai berulang-ulang kali. Seperti alat-alat yang sudah dibeli, dia dapat digunakan berulang-ulang kali seperti itu. Nah, jadi nanti ketika saya minta kalian membuat sebuah laporan atau proposal rencana usaha, kalian tolong bedakan di anggaran usahanya, di anggaran keuangannya ya, itu bedakan antara harta pribadi dan harta perusahaan atau antara aset pribadi dan aset bisnis. Seperti itu ya. Nah, untuk uh, lebih jelasnya yang tadi tentang variabel bebas dan variabel terikat, kalian silahkan lihat di link dari saya yang saya berikan juga, videonya juga sudah dilihat. Silahkan tugasnya dikerjakan dengan baik ya, agar kalian bisa lebih paham. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Dadah.